Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Itu namanya kan. Baru Iya, jadi bangunannya aja WO. udah takut, baru ngeliat salib aja udah kenceng-kenceng. Iya. Jadi iman model apa yang diajarkan si sobat, ya pengajarannya, kualitas yang model seperti apa yang diajarkan sobat, levelnya ya begitu rendah banget begitu. Iya. Apa yang takut, kualitas takut. Belum dengar gitu. khotbahnya. Belum dengar khotbahnya, baru ngeliat bangunannya aja sudah takut. Udah Ya kan? Kita tiap hari dengerin khotbahnya, kita tiap hari dengerin caci makinya, kita tiap hari denger azannya, hati kita nggak goyah, malah jadi iya. Ketawa-tawa kan. Nah, jadi imannya memang benar ya, imannya rapuh sekali orang-orang Islam ini ya. Kalau orang bikin gereja, kalau memang Islam ini agama yang sempurna, ya, gereja ini ruginya apa sih orang bikin gereja, orang Islam ini? Iya. Harganya, ya kan? Terus orang-orang Islam boleh jualan dawet, jualan mie ayam, mie babi, mie pangsit, rame, menambah pekerjaan. Tukang beca tanggal di depan, Pak mau ke gereja, Pak mau pulang ke gereja, bener nggak? Ya, benar. Ojek semua happy, ya kan? Beca. Apalagi itu tukang parkir, wah paling demen tuh, bener nggak? Benar. Tapi sebenarnya kalau ada di gereja di satu kecamatan ada 3 gereja, masalahnya apa coba? Kalau satu kecamatan ada 3 gereja, Iya. Masalah apa? masalah parkir. Masalahnya apa? Merugikan apa bagi orang Islam? Iya. Jadi kan mesti logika berpikirnya si Somad begini, dia apalagi S2 pengajar ya, makanya memalukan lah, saya bingung juga kelas dia itu bisa dipuja. Kalau di kita tuh nalarnya nalar anak TK SD begitu ya, diketawain. Bukannya ngajarin melarang membangun gereja, bahkan mengajak-ajak pejabat-pejabat yang memerintah untuk melakukan diskriminasi, tidak memberikan izin rumah ibadah orang-orang non Muslim begitu. Jadi lucu begitu ya. Jadi ajaran Somad ini nggak ada akalnya, nggak ada ilmunya, logikanya cetek, nalar berpikirnya diketawain orang gitu. Akhirnya bisa dibully orang begitu. Ya, back to the laptop. Jadi judul kita kali ini Abdul Somad takut sama gereja ya, Pak Paul? Ya. Ya. Takut lonceng. Kalau kata takut kan istilahnya, logikanya kalau orang ketakutan itu biasanya konotasinya kalah udah tuh. Ya. Belum bertempur, belum bersaing, belum berkompetisi, sudah ketakutan, artinya sudah kalah, sudah keok, sudah KO, ya, TKO kan ya, WO ya, jadi KO, bukan KO, KO udah bertempur kalah kan, tapi apa tuh, WO kan, jadi belum bertempur udah kayak ayam sayur begitu ya. Iya. Nah, jadi itu takut, artinya belum bertempur udah kalah itu ya. Nah, jadi kalau takut artinya kalah, konotasinya berarti bisa dikonotasikan si Somad ini, yang disembah si Somad ini takut kalah gitu ya. Kalah, takut ada gereja begitu, jadi kalah begitu. Artinya kalahnya apa? Ya kalah macam-macam, bisa kalah dalam kuasanya, kalah dalam powernya, kalah kepintarannya, kalah kecerdasannya, kalah IQ-nya, kalah manajemennya, kalah menghandle-nya begitu kan. Jadi kalah dalam berkompetisi begitu. Jadi Mbah Somad ini mewarisi dirinya Somad, sehingga ketakutan, dan itu kalah, belum bertempur, belum berperang
Ya, itu satu logikanya ya, kalau logika saya. Kalau judul kali ini takut. Nah, seperti yang dia sampaikan di dalam YouTube ceramahnya. Nah, berarti kalau dia takut, artinya kalah. Kalah juga pengertiannya bukan hanya dalam power kompetisinya, tapi juga kalah sempurnanya. Artinya ajarannya si Tuhannya si Somat ini kalah sempurna gitu, sama ajarannya Tuhan yang disembah oleh gereja ya, dalam hal ini orang-orang Kristen begitu, sampai ditakuti. Berarti selama ini klaim-klaimnya ajaran yang sempurna ya kalah sempurnanya begitu. Kalau merasa sempurna mestinya nggak usah takut dong ya kan. Kalau yang sempurna, yang punya power, mestinya lebih bisa mempengaruhi yang tidak sempurna, yang tidak punya power. Tapi kalau takut, keok, belum bertempur, belum bersaing dengan fair, sudah takut, ya artinya kalah sempurna, kalah powernya, ya nggak punya kuasanya, ajarannya nggak ada sempurnanya, nggak bisa mempengaruhi orang lain untuk masuk dalam percaya dalam ajarannya yang disampaikan, yang diberitakan, yang didakwakan, ya kan? Nah, kalah dengan ajaran Injil, ajaran Kristus, ajaran Yesus, begitu kan, ajaran yang di gereja. Berarti tadi udah power kalah, sempurnanya kalah, nggak ada sempurnanya. Berarti takut itu juga bisa kan mengatakan ajarannya adil, ya. Kalau takut dan memaksa untuk menutup gereja, berarti ajarannya nggak ada keadilan, ya kan? Logikanya begitu, sehingga takut gitu, mesti menutup gereja. Kalau selama ini mendakwakan, mengklaim ajarannya adil, nggak ada keadilan di situ, ya adanya ajaran pemaksaan, mau menang sendiri, egois, mau nutup begitu, mentang-mentang mayoritas begitu. Jadi itu takut lagi. Dibilang damai ajarannya, rahmatan ya bagi semesta alam, bagi alam ini, bagi sesama. Yang ada malah justru menakutkan, nggak ada rahmatnya, ya nggak ada damainya, menyeramkan, ya main tutup aja, datang demo, nutup begitu, bawa massa, ya. Jadi akhirnya judul kita kali ini ya konotasinya akan seperti itu. Berarti Tuhan yang disembah Somat nggak sempurna, kalah kuasanya, nggak adil, nggak ada damainya, begitu ya, rusuh, demo. Jadi itu. Nah, yang saya mau sampaikan lagi, mestinya kan mayoritas, ya. Kalau mayoritas harusnya kan berani konotasinya, bukan malah takut. Ya, benar. Mayoritas konotasinya nggak berani, malah jadi takut, begitu. Mayoritas itu mestinya melindungi, bukannya malah mengusik, begitu ya, melindungi begitu. Sama kayak di Amerika, di Eropa, orang Muslim, orang imigran dilindungi oleh apa? Oleh undang-undang, bahkan dikasih makan, mau makan, ya, boleh. Di New York pun aja mau berjubel nutup jalan aja dikasih, asal jangan tiap hari aja nutup jalan, ya kan? Jadi dilindungi gitu. Amerika, Eropa mayoritas dikasih begitu. Nah, tetapi berbeda di sini ya. Tuhannya dan ajarannya si Somat ini mayoritasnya malah mengusik, bukan melindungi, begitu. Justru kan aneh ajarannya. Gereja itu kan cuma sebuah bangunan atau sarana untuk melakukan ibadah, ya. Gereja itu hanya bangunan, benda mati, ya. Nggak bisa mempengaruhi keyakinan seorang, ya, untuk bisa masuk jadi Kristen, begitu ya. Dengan menutup dengan memperbolehkan ada gereja. Nah, kita aja nggak ada gereja, kumpulan komunitas kita ini nggak ada gereja, begitu. Malah bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Nah, itulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar berkuasa, Tuhan yang ajarannya sempurna, Tuhan yang ajarannya damai, Tuhan yang ajarannya rahmatan, Tuhan yang ajarannya adil, Tuhan yang ajarannya beradab, Tuhan yang mengajarkan ada etika, ada moral, ya.
Nah itu justru Tuhan yang tidak takut, ya, tidak takut untuk menutup bangunan-bangunan, melarang-larang. Nggak ada di negara-negara Kristen, nggak ada untuk melarang-larang menutup-nutup masjid, kuil, Hindu lah segala macam. Silakan Anda mau nggak percaya Tuhan pun nggak ada masalah, begitu. Ya nggak ada paksaan. Ya walaupun di dunia ini hanya ada satu Kristen, ya nggak ada problem begitu. Tuhan nggak pernah memaksakan untuk percaya atau tidak begitu. Nah jadi aneh orang akhirnya membaca begitu ya. Jadi nggak ada korelasinya antara gereja yang konotasinya itu bangunan, ya hanya susunan batu bata, bangunan tembok aja, ya atap, berpindah keyakinan seseorang gara-gara ada gereja, ya. Kalau berpindah keyakinan gara-gara bangunan, ya artinya ya nggak benar begitu ininya imannya, ya artinya akidahnya ya ngaco begitu. Kok gampang banget orang gara-gara bangunan itu bisa berpindah, ya. Nah, artinya yang mesti diurusin ya akidahnya, imannya, rohaninya, sehingga bisa dewasa, nggak gampang berpindah, nggak gampang dipengaruhi, ya, sehingga bisa pindah keyakinan. Nah, jadi gimana supaya nggak gampang pindah keyakinan? Ya di situ mesti ada peran akal, ada ilmu, begitu, ya, ada ilmunya, ada wawasannya, ada kerohaniannya, begitu, ada pengalamannya bertemu dengan Tuhan, berelasi, berhubungan, berkoneksi dengan Tuhannya. Ya kalau nggak selama ini nggak berkoneksi dengan Tuhannya, nggak punya relativitas hubungan dengan Tuhannya, hanya cuman sebatas ritual-ritual, jongkok turun, cium tanah segala macam, sembahyang, cuci kaki, cuci mata, cuci kuping doang, ya itu kan cuma ritual-ritual, artinya nggak mengenal Tuhannya, ya gampang, cuma gara-gara gereja akhirnya jadi takut, ya artinya di situ nggak mengenal Tuhan, ya jadi cuma ritual saja, ritual agama saja. Ritual agama banyak dilakukan. Orang Buddha punya ritual, orang Hindu punya ritual, bahkan Kristen juga ada ritualnya, begitu ya. Tetapi yang diperlukan punya hubungan dengan Tuhan dan mengenal Tuhannya. Siapa Tuhan pencipta langit semesta alam ini, begitu. Nah itu yang justru mesti dipertanyakan. Kalau udah mengenal Tuhannya, mau ada 1000 gereja, ya, walaupun di situ cuma satu masjid, ya nggak bakal pindah. Dia akan menjadi Islam yang kuat, begitu, karena dia mengenal Tuhannya. Sama kayak kita di Kristen. Walaupun ada satu gereja dikelilingi 1000 masjid, ya kita tetap Kristen. Kenapa? Ya karena kita mengenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang saya sudah berjumpa dengan Tuhan saya, sama seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Musa, seperti Daud, seperti nabi-nabi lain sudah berjumpa dengan Tuhannya. Dia tidak akan tergoyahkan dengan bangsa-bangsa lain, dengan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa lain, maupun dikelilingnya banyak kuil-kuil, banyak bangunan-bangunan sembahan-sembahan yang lain, ya tidak akan goyah, begitu. Jadi nalarnya, jadi mestinya yang benar si Somad ini ngajarin gimana akidahnya, si imannya, jemaatnya itu, umatnya itu yang harus diperkuat dengan ilmu, dengan wawasan, dengan kerohanian, mengenal Tuhannya sungguh-sungguh. Bukannya ngajarin melarang membangun gereja, bahkan mengajak-ajak pejabat-pejabat yang memerintah untuk melakukan diskriminasi, tidak memberikan izin rumah ibadah orang-orang non-Muslim, begitu. Jadi lucu begitu ya. Jadi ajaran Somad ini nggak ada akalnya, nggak ada ilmunya, logikanya cetek, nalar berpikirnya diketawain orang, gitu. Akhirnya bisa dibully orang, begitu. Tuhan yang disembah si Somad ini ya begitu kelasnya, low end banget, kalah semuanya gitu dalam hal yang tadi ya, kesempurnaan, keramatan, keadilan, etika, moral, nggak ada begitu ya. Jadi lucu seperti itu. Nah, jadi mestinya malah belajar dari kita gitu ya. Kita nggak akan goyah ya. Mau ada 1000 1000
masjid di keliling kita, ya kita tetap aja Kristen kita, karena kita mengenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah oleh para nabi-nabi, begitu. Bukan kita nggak kenal, yang cuman hanya melakukan ritual-ritual agama saja, begitu. Ya, sementara itu dulu, Pak Paul. Jadi mestinya mereka introspeksi diri. Si Somad itu ceramah asal jangan congornya doang ngomong gitu. Dangkal banget logikanya, gampang dipatahkan dan dibully dan diketawai dan seperti kayak anak kecil begitu. Ya, terima kasih. Kasih lagu Black Brothers itu, Pak. Lonceng Kematian. Pak tahu itu. Nah, jelas itu. Ya, sebaiknya kalau bisa si Somad jangan dikasih panggung. Marilah kita kasih panggung kepada misalnya Buya Syakur. Yang positif-positif itulah yang kemukakan. Yang negatif itu masuk jamban aja gitu. Kira-kira begitu, Pak. Pak, susah ini. Yang saya katakan tadi, ini dia dipergunakan negara. Itu jeleknya negara kita. Yang itu sudah terakumulasi begitu. Skenarionya sudah begitu. Dipergunakan oleh negara sebagai alat. Itu yang saya sulit mau membayangkan negara kita. Tidak ada aturan yang jelas, tidak ada apa yang benar-benar jelas untuk mengubah sistem negara. Oleh sebab itu mereka itu dipergunakan sebagai alat proyek negara. Itu dari dulu. Gambaran saya juga, Pak, umpamanya saya kasih asumsi sederhana. Apa sih salahnya kalau mau cabut kedua SK Menteri itu? Kalau negara jujur, substansinya apa sih? Kalau kita ambil tutup itu tidak ada, resikonya apa sih? Jawabnya apa? Atau kalau itu tidak ada, itu skenario siapa sih? Begitu. Contohnya SK Menteri, saya udah baca kemarin SK Menteri itu, kedua SK Menteri. Baru pertanyaan saya dalam hati untuk penyelenggara negara, kalau itu ditiadakan apa sih resikonya? Itu pokoknya kalau itu ditiadakan apa sih resikonya? Kalau itu penyelenggara negara punya intelektual berpikir, dia pertanyakan itu. Nah, ternyata Ya, itu dipergunakan sebagai proyek negara. Itu yang saya bilang tadi, negara tidak akan maju. Itu semua sebagian pandangan saya, ya, Pak. Ya, bottom line itu apa yang dikatakan Pak SK tadi, saya setuju. Kita ini kaum pemenang. Kita ini udah menang. Ya, amin. Kita itu udah menang. Seperti kamu kalau nonton tinju. Kalau udah ada yang menang, yang kalah kan kamu. ingin menjatuhkan pemenang, kan benar kan? Jadi apapun yang dikerjakan oleh pemenang, yang kalah ini nggak seneng hati. Ya, itu situasinya itu begitu. Kenapa gedung gereja takut, ngelihat salib takut? Itu ada soalnya apa? Ada kuasa di situ. Takut orang puji-pujian menyembah Tuhan, takut orang kebaktian, orang Belanda dulu bestonan di rumah, mereka takut. Kenapa? Kita ini kaum pemenang, mereka takut. Iya kan? Ya, tadi Pak SK udah nyinggung itu. That's a good point by the way. Ya, jadi jangan heran mereka itu, aduh, susah deh, susah ya memang. Tapi kita harus lapang dada. Kita ini kaum pemenang, itu aja deh. Ya. Kita yang maju. Gambaran kita kan ini, Pak, bagaimana negara kita maju dengan melawan persekusi hukum yang dilakukan oleh, saya selalu bilang, penyelenggara negara dengan mempergunakan mayoritas agama. Itu yang jeleknya. Iya, sama kan? Kita udah pemenang, tapi harus berjuang terus dengan menyuarakan seperti ini. Tapi kita tidak ada daya, Pak. Perjuangan kita seperti ini aja, melawan di udara. Betul, seperti kalau kamu ngomong sama orang mabok. Kamu itu mabok. Enggak, aku ini jalannya lurus. Kamu tuh yang jalannya belok-belok. Kamu yang mabok. Ya itu repot kan? Lu ngomong sama orang gila. Lu tuh gila, mentally ill. No, gua ini normal, enjoy. Kamu itu yang gila tiap hari kerja. Gua orang gila, tidur di pantai, enak, enjoy. Kamu itu yang gila. Ya itu situasinya sama. Iya kan? Repot, nggak bisa nembus. Jadi gini Pak, saya tambahin lagi.
Jadi kan mesti logika berpikirnya si Somad begini, dia apalagi S2 pengajar ya, makanya memalukan lah, saya bingung juga kelas dia itu bisa dipuja. Kalau di kita tuh nalarnya nalar anak TK SD begitu ya, diketawain. Jadi mestinya kan kalau dia mengajarkan sebagai pemimpin agama dalam hal ini Islam, jika akidahnya benar ya, walaupun hanya sendirian aja di dunia ini dia sebagai penganut Islam ya, nggak ada lagi di dunia ini udah yang jadi non Islam begitu. Justru dia tidak akan membuatnya pindah keyakinan ya, karena dia percaya teguh, dia pegang Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah oleh para nabi Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Jadi nggak perlu dia takut dengan mau ada gereja, mau ada kuil, mau ada pura begitu ya. Jadi nggak perlu ada takut dengan gereja dan aktivitas di dalam gereja begitu. Jadi justru ceramah dia yang seolah-olah takut dengan salib, takut dengan gereja, ya, mengkafir-kafirkan, ya, ya itu, ya mungkin karena ya teladannya, ajarannya, jadi akhirnya sekarang kita nggak ngomong apa teladannya lah, kita ngomong somatnya aja lah, logika berpikir abad sekarang kira-kira begitu. Ya, walaupun dia sendirian, walaupun kita juga Kristen sendirian di dunia ini, nggak ada lagi yang lain udah menjadi non-Kristen, hanya satu orang, saya sendirilah katakan satu orang, ya saya akan tetap berpegang teguh Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dan para nabi-nabi lain begitu ya. Jadi saya nggak tergoncangkan iman saya, akidah saya, bahasa Islamnya begitu, keyakinan saya, iman saya teguh begitu, karena saya tahu Tuhan yang saya sembah. Nah, dan itulah yang luar biasanya Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen, karena dia punya hubungan dengan Tuhannya sendiri, punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhannya sendiri, sehingga dia yakin Tuhan yang dia sembah ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang disembah para nabi-nabi, yang berjumpa langsung dengan nabi-nabi, dan kita juga berjumpa langsung dengan Tuhan kita, punya pengalaman pribadi begitu. Nah, kalau orang yang nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, nggak pernah berjumpa dengan Tuhannya seperti para nabi-nabi, ya dia akan gampang goyah. Ngelihat bangunan ini takut goyah, bahkan jangan-jangan dikelilingi oleh mayoritasnya nanti Kristen, ya otomatis udah KO, kalah sebelum berperang, sebelum berkompet udah nyerah begitu. Ya udahlah, saya jadi Kristen begitu. Jadi nggak ada mental pejuangnya begitu ya, udah takut doa duluan sebelum bertanding ya. Sebelum tanding ya, gitu kan. Tanding itu namanya kan. Iya, jadi bangunannya aja udah takut, baru ngeliat salib aja udah iya. Jadi iman model apa yang diajarkan si Sobat ya, pengajarannya, kualitas yang model seperti apa yang diajarkan Sobat, levelnya ya begitu rendah banget begitu. Iya. Apa yang takut, kualitas takut. Belum dengar khotbahnya. Belum dengar khotbahnya, baru ngeliat bangunannya aja sudah takut. Ya kan? Kita tiap hari dengerin khotbahnya, kita tiap hari dengerin caci makinya, kita tiap hari denger azannya, hati kita nggak goyah, malah jadi apa? Jadi enak. Ketawa-tawa kan. Nah, jadi imannya memang benar ya, imannya rapuh sekali orang-orang Islam ini ya. Nah itu tadi ya, menunjukkan bahwa ada kualitas. Nanti hari Minggu saya bahas ya, hari Minggu imannya Kain dan imannya Abel. Ya, jadi itu menunjukkan betapa kualitas iman itu sangat jauh sekali berkurang. Nah, sekarang ini ya, coba pikirkan. Kalau orang bikin gereja, kalau memang Islam ini agama yang sempurna, ya, gereja ini ruginya apa sih orang bikin gereja, orang Islam ini? Yeah. Harganya, ya kan? Terus orang-orang Islam boleh jualan dawet, jualan mie ayam, mie babi, mie pangsit, rame, menambah pekerjaan. Tukang becak tanggal di depan, Pak mau ke gereja, Pak mau pulang ke gereja, bener nggak? Ya, benar. Ojek semua happy, ya kan? Becak. Apalagi itu tukang parkir, wah paling demen tuh, bener nggak?
Jadi sebenarnya kalau ada di gereja di satu kecamatan ada 3 gereja, masalahnya apa coba kalau satu kecamatan ada 3 gereja? Iya. Masalah apa? Loh, Masalah parkir. masalahnya apa? Merugikan apa bagi orang Islam? Iya. Masalah parkir, Pak. Nggak ada orang ke gereja pakai becak. Semua mobil. Jangan gitu Pak, itu penghinaan begitu. orang Islam itu Pak. Berarti Pak Andi kan lagi ngomong orang Islam kere-kere gitu kan? Ini Pak Robert ini masih udah tenang belum Pak dari kemarin? Anda Pak Robert dibukain tolong, saya lagi setir mobil soalnya.